Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujadid Asakofi, dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar blockchain saya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke dalam codingannya, saya akan terlebih dahulu memaparkan skema bagaimana cara kerja dari aplikasi yang saya buat. Jadi untuk skema dari aplikasi saya adalah seperti ini. Sebelumnya aplikasi saya disebut dengan input yuk. Sebenarnya ini aplikasi untuk menginputkan pemasukan maupun pengeluaran seperti yang ada di sini. Jadi si user akan bisa menginputkan pemasukan dan pengeluaran yang nantinya akan diolah ke dalam database dengan mengimplementasikan blockchain. Jadi jika ingin mengakses dari aplikasi saya, bisa langsung mengakses www.inputjuk.masuk.id. Nah, si user ini nanti akan mengakses API yang berada di data pool. Nah, si user ini akan bisa menginputkan pemasukan maupun pengeluaran. Yang diinputkan yaitu adalah ID, tanggal, uraian, tipe, dan nominal. Dan status di sini akan secara default di awal akan di statusnya adalah menunggu. Ya, jadi sebelum masuk ke dalam blockchain-nya, status dari si data adalah menunggu. Baru ketika nanti sudah berhasil dimasukkan ke dalam blockchain akan berubah menjadi sukses. Selanjutnya, untuk menginputkan data ke dalam blockchain, akan ada script di mana script PHP tersebut akan mengakses dari API masing-masing node dan juga data pool. Si script ini nantinya akan mengecek data mana saja yang masih berstatus menunggu, kemudian akan yang data masih menunggu itu tadi akan diolah dan dimasukkan ke dalam blockchain ini. Untuk struktur data dari blockchain-nya, yaitu seperti ini, yaitu ada ID, tanggal, uraian, tipe, nominal, saldo, preface, current hash, dan nonce. Nonce-nya di sini dicari dengan cara mengiterasi integer. Jadi dari 0 sampai ditemukan nonce yang sesuai, di mana di sini nonce yang sesuai adalah dengan awalan didapatkan hash dengan awalan 999 seperti itu. Jadi ketika nanti sudah ditemukan nonce yang benar dan kemudian si blok ini akan diinputkan ke dalam ketiga node ini. Kemudian si script tadi itu juga akan mengupdate data yang ada di data pool ini yang sebelumnya statusnya menunggu menjadi sukses. Selain dari script untuk menginputkan blok tadi, ada juga satu script lagi yang mana script tersebut untuk mengecek kevalidan dari si blockchain-nya. Kedua script tadi diakses secara otomatis melalui cron job, di mana script pertama yaitu script untuk memasukkan blok itu akan diakses dengan selang waktu 1 menit sekali. Dan script kedua yaitu untuk memverifikasi blockchain akan diakses dengan selang 15 menit sekali. Nah, nantinya ketika sudah terverifikasi blockchain-nya, si script verifikasi tadi akan menginputkan data ke dalam verifikasi ini. Data verifikasi ini adalah list data validasi dari blockchain. Untuk skema seperti itu, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari codingan yang saya buat. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses si data di data pool itu dimasukkan ke dalam si blockchain-nya. Sebelumnya, sistem dari penginputan data di blockchain yang saya buat ini, data dimasukkan satu persatu, jadi tidak dalam bentuk banyak. Karena apa? Karena aplikasi ini diperuntukkan untuk pribadi, jadi saya rasa tidak perlu menginputkan data dalam jumlah banyak sekaligus. Nah, untuk menginputkan data ke dalam blockchain, sebelumnya akan dicek terlebih dahulu apakah ada data dengan status menunggu. Nah, jika ada data yang berstatus menunggu, maka sebelumnya kita akan mencari terlebih dahulu saldo di sebelumnya, di data sebelumnya, karena
ketika nanti data sudah dimasukkan ke blok, maka saldonya juga akan berubah. Nah, setelah semua data yang diperlukan diperoleh, maka akan dicek terlebih dahulu hash-nya. Disinilah meaning nonce-nya dimulai. Sistem meaning nonce yang ada di aplikasi yang saya buat adalah dengan mengiterasi nonce-nya dari 0 dan seterusnya sampai ditemukan hash dengan awalan 9999. 9-nya 4 kali. Maaf tadi di awal saya salah menyebutnya. Jadi hash yang valid di blockchain yang saya buat adalah 94 kali di awal. Nah, setelah itu baru diinputkan datanya ke ketiga node-nya tersebut. Nah, apabila tidak ada data dengan status menunggu, maka tidak dilakukan penginputan blok ini. Nah, kemudian ketika si data sukses untuk diinputkan, maka akan diupdate data yang ada di data pool tadi yang sebelumnya menunggu menjadi sukses. Nah, disitulah proses dari pembuatan blok di aplikasi yang saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang validasi yang ada di dalam blockchain yang saya buat. Oke, pertama, untuk memverifikasi blockchain dalam aplikasi saya, pertama adalah untuk mendapatkan seluruh data dari ketiga node dan disimpan ke dalam suatu array. Nah, di sini ini untuk mendapatkan ketiga data dari ketiga node. Di sini mengakses API dari masing-masing node. Nah, setelah sukses mendapatkan ketiga data dari ketiga node tersebut, yang pertama dilakukan adalah ngecek hash-nya terlebih dahulu. Jadi, pengecekan hash tersebut prosesnya seperti ini. Jadi, pertama akan di-hash data dari ID, tanggal, uraian, tipe, nominal, saldo, dan preface, dan akan disamakan dengan preface dari data selanjutnya. Jadi, misalkan di sini ada data dengan ID 16. Cara pengecekannya yaitu dengan menghash dari ID 16, tanggal, uraian, tipe, nominal, saldo, dan preface-nya ini apakah sama dengan current hash-nya ini, apakah sama dengan ini. Karena ketika ini di-hash, itu disamakan dengan current hash yang sekarang ini, kemudian disamakan dengan preface di data selanjutnya. Jadi pertama, untuk pengecekan hash-nya seperti itu. Setelah dicek hash-nya tadi, saya juga mengecek dari kesamaan dari keseluruhan datanya. Jadi kan tadi datanya dimasukkan ke dalam array. Jadi dibandingkan dari seluruh array-nya tadi. Nah, misalkan ini saya masukkan ke dalam stat. Jadi node ini maksudnya array dari node 1 dibandingkan antara node 2, 1, 3, 2, 3. Jadi di sini untuk membandingkan antara isinya. Tadi kan bisa jadi masih ada data yang salah seperti itu. Kemudian masuk ke bagaimana jika ada data dari suatu node yang tidak valid. Misalkan, jadi di aplikasi saya, ketika ada suatu node yang dianggap tidak valid, maka data dari satu node tersebut akan dihapus. Jadi misalkan, ini adalah data dari node pertama. Jika salah satu nodenya ini ada yang diganti atau seperti apa, dan node ini dinyatakan tidak valid, maka si node ini akan dihapus semua isinya. Kemudian akan diganti dengan isi dari node yang lain. Nah, di sini, misalkan di sini ada data yang pertama itu salah, maka akan di-truncated atau dihapus isi datanya, kemudian akan diganti di sini, diganti dengan node yang maka isinya selanjutnya isinya akan diganti dengan isi dari node yang masih valid. Jadi seperti itu untuk penanganan dari blockchain ketika ada suatu node yang tidak valid. Jadi ketika si blockchain-nya tadi diverifikasi, akan ketika berhasil atau valid maupun tidak valid, akan ada data yang diinsertkan ke dalam tabel verifikasi di data pool. Seperti itu. Jadi, data verifikasi itu masih bisa dilacak.
untuk data dari verifikasi tadi dimasukkan ke dalam tabel verifikasi di dalam data pool. Nah, seperti ini. Jadi misalkan datanya itu tadi semuanya valid, masuknya aman. Tapi ketika ada yang tidak valid, misalkan ada dari node 1 yang tidak valid, maka statusnya akan ada node 1 tidak valid, seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana cara kerja dari aplikasi yang saya buat. Jadi untuk mengakses dari aplikasi yang saya buat, bisa langsung menuju ke input.masuk.id, maka akan tampil seperti ini. Kemudian bisa diklik di mulai, atas atau bawah sama saja. Nah, di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Di sini ada saldo, jadi saldo ini adalah saldo terakhir ketika si blockchain-nya valid atau ketika diverifikasi dan valid, maka tampil saldonya di sini. Nah, di sini terakhir update ada, di sini terakhir update jam 16.43. Nah, dan di sini ada data transaksinya. Nah, di sini ada data transaksinya. Nah, untuk menginputkan pemasukan bisa langsung diklik di sini, atau pengeluaran bisa di sini. Saya akan mempraktekkan keduanya. Untuk menginputkan pemasukan, yang kita perlukan adalah tanggal, uraian, dan nominal. Jadi, misalkan kita masukkan tanggalnya hari ini, misalkan dapat transfer dari orang tua. Nah, misalkan nominalnya dapat 500.000. Nah, terus kita submit. Nah, jika berhasil, maka ada tulisan seperti ini, data berhasil ditambahkan ke data pool. Nah, jika ingin menginputkan lagi, bisa langsung diinputkan lagi, kalau tidak, bisa di back saja. Nah, di sini bisa terlihat kalau si data ini terverifikasi lagi, tadi sudah terupdate. Jadi, ketika kita mengakses halaman dari dashboard, di sini saya sebut dengan dashboard, maka si sistemnya otomatis akan memverifikasi dari si blockchain-nya, seperti itu. Nah, data yang tadi kita masukkan tidak langsung masuk karena untuk pengecekan dari blockchain-nya untuk pengecekan dari data yang masih dengan status pending tadi setiap 1 menit sekali, jadi tidak langsung masuk ke dalam si blockchain-nya. Lalu saya akan mempraktikkan dari pengeluarannya. Jadi untuk pengeluaran sama yang dibutuhkan, nanti si sistem yang mengatur apakah itu pengeluaran ataupun pemasukan. Jadi misalkan di sini, misalkan beli makan 20 itu, dan kita submit. Jika data berhasil di submit akan ada alertnya. Nah, kita back. Nah, di sini tadi kedua data yang kita masukkan ke data pool tadi masih belum langsung masuk ke dalam blockchain-nya karena untuk pengecekannya setiap 1 menit sekali. Baiklah, selanjutnya adalah sistem validasinya. Di sini jika kita mengklik validasi, maka akan ditampilkan data validasinya. Misalkan di sini terakhir jam 16.46, saldonya masih 2.020, statusnya aman. Nah, di sini data dari validasinya tadi. Nah, misalkan kita ingin mengecek lagi, bisa kita cek di sini.